Kita lanjut bahas PTTH Kasarabi episode 737. Oke, langsung usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Menyaksikan pertempuran yang berlangsung sengit, keempat istri Soyen tampak gugup untuk saat ini, dan Sang Buddha sendiri telah benar-benar mengeluarkan benda kuno yang merupakan bendera hitam, dan itu membuat hati dari keempat istri Soyen cukup merinding. Soyen pun melihat pada empat istrinya dan kemudian dia mengatakan, "Pertahankan kekosongan di wilayah api yang tidak berujung ini, sementara aku akan menyelesaikan urusan dengan Sang Buddha itu." Keempat istri Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka turun dari udara lalu menjaga wilayah api yang tidak berujung. Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat pada Sang Buddha dan dia pun kali ini sedikit tersenyum sambil mengatakan, "Formasi itu memang sangat kuat." Tapi tanpa ragu lagi, Soyen pun langsung menarik pedang hitam besar yang merupakan pedang pembunuh dewa. Detik berikutnya, 8 api suci yang telah dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen kini telah langsung diubah menjadi simbol suci, dan kemudian hal seperti itu dimasukkan ke dalam pedang yang berada di tangannya. Tanpa ragu lagi, pedang itu mengeluarkan suara dengungan dan menimbulkan fluktuasi yang sangat dahsyat, mengguncang seluruh tempat ini. Dalam menghadapi serangan dari Sang Buddha, Soyen tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, orang itu merupakan orang kuat dan pemimpin dari dunia Buddha. Selain itu, tempat ini merupakan markas dari wilayah api yang tidak berujung. Maka dari itu Soyen tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan tempat ini. Dengan kemunculan pedang pembunuh dewa yang berada di telapak tangannya, raut wajah dari Sang Buddha yang awalnya terlihat nampak tenang, kini telah langsung berubah karena dia mencium kekuatan ilahi tertinggi dari pedang itu sambil berkata, "Senjata apa sebenarnya yang dimiliki oleh bocah ini?" Tidak lama kemudian, telapak tangan dari Sang Buddha menggerakkan bendera hitam yang berada di tangannya. Serpihan kekuatan yang berwarna hitam pekat menyembur ke arah langit dan kemudian memenjarakan seluruh tubuh dari Soyen serta Sang Buddha, seolah-olah pertempuran ini akan dilakukan di dalam dimensi lain. Meskipun begitu, pikiran dari Sang Buddha, bahkan jiwanya, masih mencium gelombang ketakutan yang nyata yang dipancarkan dari pedang milik Soyen. Dalam pertarungan saat ini hanya akan menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Sang Buddha kali ini segera mengatakan, 7 kesulitan, 1 kegembiraan. Soyen, mari kita akhiri pertempuran kali ini. Suara keras dari Sang Buddha pun bergema, dan hal itu telah membuat wilayah api yang tidak berujung bergetar dengan hebat untuk beberapa saat. Kekuatan penghancur dari bendera hitam yang telah membentuk formasi besar saat ini telah meluncur menuju ke arah Soyen dan mencoba untuk menghancurkan tubuh fisik serta jiwa Soyen sepenuhnya. Menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan, Soyen tidak gentar sedikit pun. Dia pun saat ini langsung mengayunkan pedang pembunuh dewa yang berada di tangannya. Kekuatan yang begitu dahsyat juga telah dikeluarkan dari dalam pedang itu, dan seluruh tempat ini tampak sunyi, seolah-olah waktu telah berhenti. Pada akhirnya, pung! 2 serangan saling bertabrakan dengan cara yang sangat mengerikan, dan itu telah mengikis satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, formasi besar berwarna hitam yang telah diciptakan menggunakan bendera hitam, dan itu bisa melawan seseorang yang berada di bawah reinkarnasi ke-9 saat ini. Sebenarnya secara perlahan terlihat hancur. Wajah dari Sang Buddha telah berubah penuh dengan kengerian, dan kemudian dia berkata, "Tidak mungkin, mustahil." Tidak lama kemudian, dar, formasi hitam benar-benar meledak. Hanya dengan 1 pukulan pedang pembunuh dewa milik Soyen, Sang Buddha merasa kekuatan pedang milik Soyen ini tampaknya telah melampaui jangkauan manusia biasa. Sang Buddha tidak tahu bahwa pedang milik Soyen itu belum sempurna. Meskipun begitu, hal ini masih bisa mengatasi seseorang yang berada di reinkarnasi ke-9. Selain itu, Soyen sendiri juga merupakan seorang ahli formasi pertempuran. Jadi dia secara alami mengetahui titik lemah dari formasi hitam yang diciptakan oleh Sang Buddha menggunakan bendera hitam itu. Soyen pun setelah berhasil menghancurkan formasi dari Sang Buddha
Dia pun kembali mengangkat pedang hitam yang berada di tangannya, mengarahkan pada Sang Buddha sambil mengatakan, yang menang adalah raja, yang kalah adalah bandit. Sang Buddha, katakan pada diriku siapa yang menyuruhmu untuk menyerang ke tempat ini. Raut wajah dari Sang Buddha sendiri telah dipenuhi oleh kekhawatiran yang luar biasa. Api yang sangat lemah tiba-tiba saja memancar keluar dari dalam inti jiwanya. Dan kemudian Sang Buddha pun mengatakan, apa yang kau katakan memang benar. Namun kedatanganku ke tempat ini bukan atas perintah siapapun. Setelah api meninggalkan tubuh dari Sang Buddha, kekuatan hidup dari orang ini dengan cepat melemah. Bahkan kulitnya telah berubah menjadi sangat tua dalam seketika. Seolah-olah ada inti vital yang hilang dari dalam tubuh Sang Buddha. Zhou Yan ketika melihat api yang aneh keluar dari dalam tubuh Sang Buddha, hal itu membuat dirinya melakukan sebuah penyelidikan tentang api tersebut, dan kemudian Zhou Yan pun berkata, sebenarnya itu adalah aura dari api mimpi buruk abadi. Apakah sebenarnya Sang Buddha ini telah dikendalikan oleh seseorang? Tubuh dari Sang Buddha mulai meleleh dan kemudian hal itu berubah menjadi api yang sangat banyak, mengandung kekuatan ilahi tertinggi dari api suci peringkat kelima, serta aura penghancur yang akan meledak di hadapan dari seorang Zhou Yan. Zhou Yan kemudian berkata pada diri sendiri, mungkinkah Sang Buddha telah mati dalam jangka waktu yang lama dan kemudian dia dikendalikan oleh api mimpi buruk abadi itu. Tapi sebenarnya siapa pemilik dari api tersebut, dan kenapa orang itu memerintahkan Sang Buddha untuk melakukan aksi balas dendam? Setelah kematian dari Sang Buddha, api suci peringkat kelima yang merupakan api relik Buddha kali ini telah mengambang di udara dan menjadi milik Zhou Yan seperti yang dijanjikan oleh Sang Buddha sebelum kematiannya. Di dalam api suci peringkat kelima ini juga terdapat kekuatannya ditinggalkan oleh Sang Buddha sendiri. Tampaknya Sang Buddha memang sengaja menginginkan kematiannya sendiri supaya dia terbebas dari pengaruh api mimpi buruk abadi dan juga pengaruh dari kendali orang lain. Berbagai pikiran telah berkecamuk di dalam benak dari Zhou Yan. Namun sayangnya, Zhou Yan tidak punya waktu untuk melakukan penyelidikan tentang hal ini. Dia segera menyimpan api suci peringkat kelima itu bersama dengan kekuatan Sang Buddha dalam cincin penyimpanan. Dan tubuh dari Sang Buddha yang telah hancur ini menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Tapi Zhou Yan buru-buru menekan ledakan tersebut menggunakan kekuatannya sendiri, sehingga kekuatan itu tidak menyebar sedikit pun, yang malah ditelan menggunakan kekuatan pelahap milik Zhou Yan. Segera setelah itu, Zhou Yan pun mengambil posisi duduk di udara dan dia memanfaatkan kesempatan besar ini untuk melakukan retreat, menyerap api suci peringkat kelima dan juga kekuatan dari Sang Buddha. Pertarungan antar keduanya telah benar-benar selesai. Banyak tokoh besar dari dunia Buddha yang saat ini melihat kemenangan dari seorang Zhou Yan langsung memunculkan kecemasan serta ketakutan di dalam hati mereka. Tanpa ragu lagi, orang-orang dari dunia Buddha ini pun melarikan diri dalam sekejap. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari wilayah api yang tidak berujung, karena mereka langsung diburu oleh para ahli kuat di dalam wilayah api yang tidak berujung ini. Meskipun begitu, para ahli yang tergabung dalam wilayah api yang tidak berujung saat ini tidak menyadari bahwa sebenarnya orang-orang dari dunia Buddha yang telah mereka buru samar-samar juga memiliki kekuatan dari api mimpi buruk abadi di dalam tubuh mereka. Tampaknya orang-orang ini memang telah dikendalikan persis seperti dugaan dari Zhou Yan. Dalam sekejap saja, serangan terhadap wilayah api yang tidak berujung oleh kekuatan dari dunia Buddha ini telah berakhir sepenuhnya. Dan begitu masalah ini menyebar, maka seluruh dunia besar akan menjadi kacau balau. Tanpa keberadaan orang-orang kuat seperti Sang Buddha, maka posisi pemimpin dari dunia Buddha saat ini telah digantikan oleh wakil pemimpinnya, yaitu Buddha Tathagata. Dan pola di seluruh dunia Buddha saat ini juga telah dikendalikan oleh Buddha Manjusri, Raja Dharma, dan juga orang-orang kuat yang lain. Untuk sementara waktu, hubungan antara aliansi api abadi menjadi semakin erat. Kekuatan super yang lainnya serta kekuatan-kekuatan besar yang tergabung dalam aliansi api abadi telah merumuskan sistem penghargaan dan juga hukuman
yang sangat sempurna. Aliansi Api Abadi ini telah menjadi sebuah kekuatan baru dan dapat dianggap telah memiliki pijakan yang kokoh di dalam dunia seribu besar. Manusia yang tidak terhitung jumlahnya di wilayah api yang tidak berujung melihat ke arah langit tempat Soyen duduk bersila, dan kemudian mereka memiliki kebanggaan di dalam hati masing-masing. Soyen merupakan simbol semangat sejati dari wilayah api yang tidak berujung. Mereka juga mengingat apa yang dikatakan oleh Soyen. Jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Jika ada yang menyinggung perasaanku, mereka akan hancur, baik tubuh fisik maupun jiwanya. Dengan berakhirnya balas dendam dari dunia Buddha, Soyen saat ini benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama, setidaknya beberapa bulan, untuk bisa melahap api suci peringkat kelima dan juga kekuatan Sang Buddha. Dan dalam kurun waktu beberapa bulan ini, wilayah api yang tidak berujung telah berada dalam kondisi siaga tingkat tinggi. Semua pil yang telah disempurnakan oleh Soyen telah dibagikan pada para ahli di dalam aliansi Api Abadi untuk dunia iblis. Secara pribadi telah dikirimkan oleh Cailin. Ketika Cailin melangkah ke pusat dari dunia iblis, dia telah menemukan kepingan cahaya berwarna putih yang sangat murni dan juga berkelap-kelip. Ada aura yang sangat kuno dan juga kuat, seakan telah memenuhi seluruh pusat dunia iblis ini. Cailin hanya bisa menyipitkan matanya, dan kemudian dia berkata, apakah sebenarnya telah terjadi masalah di dalam pusat dunia iblis? Tanpa ragu lagi Cailin mempercepat gerakannya untuk menuju pusat dunia iblis. Di dalam pusat dunia iblis saat ini telah berkumpul banyak malaikat yang dipimpin oleh Hil dan juga malaikat bersayap 9. Pandangan mata mereka melihat pada orang-orang kuat di dalam pusat dunia iblis, yaitu sang pemimpin dan juga wakil pemimpinnya, dan tidak lain merupakan Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis. Hil pun kali ini mengatakan, Xuan Yi, Kaisar Iblis, menyerahlah, jika tidak maka kita akan memaksa kalian dengan cara apapun di dalam dunia iblis ini. Sekarang hanya kalian berdua yang terkuat dan hampir tidak bisa menandingi kekuatan dari kita para malaikat. Jika kalian kalah, maka kita akan meratakan seluruh dunia iblis ini. Pandangan mata dari King Luan melihat pada para malaikat, dan kemudian dia berkata dengan penuh kemarahan, orang-orang dari malaikat sialan ini, mereka adalah penjahat yang sebenarnya. Di belakang Kaisar Iblis, Dewi Cahaya Liu Yun pada saat ini menggertakkan giginya, dan kemudian dia pun mengatakan, tim penyelamat telah dikirimkan ke markas besar wilayah api yang tidak berujung, dan diperkirakan belum selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan, tiba-tiba saja Kaisar Iblis segera mempali, tarik sinyalnya, jangan kirimkan berita apapun kepada wilayah api yang tidak berujung. 2 malaikat bersayap 9 ditambahkan dengan malaikat bersayap 6 dan juga bersayap 7. Bahkan jika aliansi Api Abadi terlibat dalam hal ini, sulit untuk mengubah situasinya. Tujuan mereka adalah kita berdua. Mungkin aku akan menahan kekuatan dari para malaikat sialan ini, sementara aku mungkin akan merepotkan pemimpin pusat dunia iblis ini untuk menyembunyikan kehampaan dengan kekuatan dunia iblis. Kekuatan Kaisar Iblis sendiri saat ini hampir mencapai tingkat setengah langkah reinkarnasi ke-8. Dan jika ditambahkan dengan kekuatan Xuan Yi yang berada di reinkarnasi 8 yang asli, mereka berdua masih tidak bisa menghadapi kekuatan dari 2 malaikat bersayap 9 yang tidak lain adalah Hil dan juga rekan satunya Liu Yun, sang Dewi Cahaya, dan juga merupakan kekasih dari Kaisar Iblis. Tiba-tiba saja mengatakan, Kaisar Iblis, aku akan tetap bersama dengan dirimu. Kekuatan Liu Yun sendiri saat ini telah meningkat dan mencapai reinkarnasi ke-5. Hal itu dikarenakan Kaisar Iblis telah mendapatkan sumber kekuatan dari para malaikat yang telah dia lenyapkan saat itu dan kemudian diberikan kepada Liu Yun, sehingga membuat kekuatan di dalam tubuhnya meningkat pesat. Sementara Xuan Yi tiba-tiba saja tersenyum dan kemudian dia mengatakan,
tidak lagi. Dunia iblis semuanya akan makmur dan setiap kerugian akan menghilang. Tidak pernah ada seorang pun di dalam dunia iblis ini yang rakus akan kehidupan dan juga takut kematian. Suara dari Xuan Yi ini telah menyebar luas di dalam seluruh dunia iblis dan itu menggetarkan tempat ini. Pandangan mata dari Hill melihat pada malaikat bersayap 9 yang berada di sampingnya dan bernama Meg. Dia kemudian mengatakan, "Jika begitu kalian, matilah bersama-sama di dalam tempat ini. Meg, ayo bantu aku dan ubah tempat ini menjadi reruntuhan yang nyata." Hill dan juga Meg pada saat ini langsung membaca sebuah mantra malaikat. Kekuatan yang menakutkan tersebar di dalam tubuh mereka dan itu menutupi seluruh langit serta memberikan tekanan yang sangat mengerikan. Xuan Yi, Kaisar Iblis, Liu Yun, King Luan, dan juga orang-orang kuat lainnya, ekspresi di wajah mereka telah berubah menjadi sangat jelek. Kaisar Iblis kemudian berkata, itu sebenarnya adalah teknik yang berada di setengah dewa. Hill pun kemudian berkata, semut rendahan, mati saja kalian di bawah hukuman cahaya untuk selama-lamanya. Teknik setengah dewa, riak cahaya, inkuisisi suci. Suara suci malaikat telah menyapu dari langit. Cahaya terang memancar di dalam tempat ini dan seolah-olah memurnikan segala hal yang berada di dalam dunia iblis. Namun, ketika cahaya itu menyebar secara perlahan, tiba-tiba saja ada seseorang yang muncul sambil berkata, kekuatan piton pelan surga 10 warna. Pada akhirnya, kekuatan 10 warna yang sangat mengerikan bertabrakan dengan kekuatan riak cahaya inkuisisi suci tersebut. Lalu, dar, menimbulkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Kaisar Iblis dan juga yang lainnya cukup heran ketika melihat adegan ini dan kemudian mereka berkata, Cailin? Dengan kemunculan Cailin, hati semua orang telah menghangat. Tapi kekuatan Cailin masih belum mampu sepenuhnya menghadapi tekanan yang diberikan oleh 2 malaikat bersayap 9 di dalam tempat ini. Pandangan mata dari Cailin melihat pada Xuan Yi dan juga Kaisar Iblis. Lalu dia memberikan botol giok sambil mengatakan, 2 senior, ini adalah pil obat tingkat ke-9 yang telah disempurnakan oleh Soyen dan cukup bagi kalian berdua untuk bisa melangkah ke puncak reinkarnasi 8 yang sebenarnya. Kaisar Iblis dan juga Xuan Yi hanya bisa menggelengkan kepalanya di saat yang bersamaan. Jelas situasinya sangat berbahaya. Kaisar Iblis kemudian mengatakan, Soyen, orang ini benar-benar luar biasa. Namun, jika kita ingin berhasil mencapai puncak reinkarnasi ke-9, aku khawatir akan membutuhkan waktu yang lama. Cailin kemudian berkata, 2 senior, Anda tidak perlu khawatir. Biarkan aku yang menahan mereka. Aku punya kekuatan piton pelan surga 10 warna. Bagaimanapun juga, kalian tidak boleh menyanyiakan kesempatan saat ini. Tanpa ragu lagi, Kaisar Iblis dan juga Xuan Yi ini mengambil botol giok yang berada di tangan dari Cailin dan kemudian meminum pil obat yang berada di dalamnya. Tidak butuh waktu yang lama, lapisan energi yang tebal ini telah langsung membungkus tubuh mereka. Tekanan reinkarnasi yang sangat mengerikan menyebar sedikit demi sedikit. Pandangan mata dari Cailin kini kembali melihat pada 2 malaikat bersayap 9 yang ternyata tidak menyerah dan malah mengeluarkan teknik setengah dewa yang lainnya. Tanpa ragu lagi, Cailin kembali mengeluarkan kekuatan piton 10 warna dari dalam dirinya. Dan kemudian hal itu berubah menjadi ular putih kecil yang saat ini berada di pundak dari Cailin. Namun ular putih kecil ini telah melahap api suci. Dan kemudian pandangan matanya juga memiliki kekuatan 10 warna yang luar biasa. Seolah-olah kekuatan ilahi seperti ini sudah cukup untuk melahap langit dan bumi. Melihat apa yang dilakukan oleh Cailin membuat Hill dan juga Meg pada akhirnya mengatakan, konyol, bagaimana kekuatan manusia bisa bersaing dengan kekuatan malaikat? Asal kalian tahu, kerajaan malaikat kita merupakan surga bagi ribuan dunia. Menderitalah kalian sampai mati di dalam tempat ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Hill dan juga Meg kembali menyanyikan mantra-mantra malaikat. Riak cahaya yang cukup terang telah menyebar dari dalam tubuh mereka dan hal itu telah memenuhi
kehampaan di dalam tempat ini lalu berubah menjadi pedang cahaya suci yang sangat besar. Hal itu telah membawa sentuhan kekuatan supernatural yang tidak seorang pun bisa mengerti misteri dari pedang itu. Bahkan, jika Kaisar Iblis dan juga Suani bergabung untuk menghadapi kekuatan dari pedang ini, mereka pasti akan terluka parah dalam seketika. Meskipun begitu, Cailin masih tidak menyerah dan kemudian dia berkata, "Kekuatan penelan surga 10 warna." King Luan juga mengatakan, "Mata rubah iblis." Kedua serangan dari wanita ini telah ditujukan pada pedang suci. Namun, tidak peduli seberapa ganas serangan dari keduanya, ketika bersentuhan dengan pedang tersebut langsung lenyap dalam seketika. Cailin merasa kekuatan di dalam tubuhnya mungkin belum cukup dan tepat. Ketika Cailin ingin menggunakan kekuatan yang lebih besar lagi, seberkas cahaya aneh tiba-tiba saja melesat keluar entah dari mana. Dan itu berubah menjadi mulut besar yang langsung menelan pedang ini seluruhnya. Banyak orang yang berada di dalam tempat ini, termasuk Mac dan juga Hill, cukup keheranan. Selanjutnya mereka melihat pada siapa yang telah memberikan serangan seperti itu. Pandangan mata mereka melihat ke arah langit dan kemudian telah menemukan seorang pemuda yang muncul dengan cara yang sangat polos. Pemuda ini cukup tampan dan dia sekarang menggaruk kepalanya. Detik berikutnya pemuda tersebut meluncur ke arah dari Cailin. Kekuatan yang berada di dalam tubuh dari pemuda ini seolah-olah tampak mengambang dan juga tidak jelas. Sang pemuda tampan tersebut sekarang berdiri di hadapan dari Cailin sambil tersenyum. Dia berkata, "Halo kakak ipar." Cailin menyipitkan matanya ketika melihat pemuda di hadapannya dan kemudian dia mengatakan, "Kau?" Semenjak kemunculan sang pemuda ini, ular putih yang berada di dalam tubuh Cailin telah melepaskan gerakan yang tidak biasa. Sepertinya aura di dalam tubuh dari pemuda tampan tersebut telah beresonansi dengan piton pelan surga di dalam tubuh dari Cailin. Sang pemuda tampan yang melihat raut wajah Cailin cukup kebingungan. Dia tiba-tiba saja berkata, "Kakak ipar, apakah kau tidak mengenali diriku? Atau jangan-jangan kau sudah lupa? Aku merupakan binatang api yang berada di dalam tubuh dari kakak Soyen saat itu." Ngomong-ngomong, orang di dalam dunia ini sepertinya suka memanggil diriku dengan sebutan Raja Binatang Buas. Cailin menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Tidak kusangka, ternyata itu adalah kau. Baiklah, tapi situasi saat ini benar-benar di luar dugaan kita." Raja Binatang Buas kemudian mengatakan, "Kakak ipar, tenanglah. Serahkan saja mereka semuanya pada aku. Malaikat-malaikat sialan ini harus mendapatkan hukuman." Setelah mengatakan hal seperti ini, senyum di raut wajah dari Raja Binatang Buas yang telah berubah menjadi tubuh manusia yang cukup tampan segera menghilang dan kemudian digantikan dengan keseriusan yang luar biasa. Detik berikutnya, dari dalam tubuhnya memancarkan kekuatan yang telah melampaui dunia ini. Seolah-olah kekuatan itu membentuk bayangan dari binatang yang tidak terhitung jumlahnya dan kemudian meraung bersamaan di dalam dunia iblis. Gelombang kekuatan yang sangat menakutkan itu bahkan telah membuat banyak penduduk dari dunia iblis ini serta monster-monster yang tidak terhitung jumlahnya gemetaran seolah-olah ingin berlutut kepada sang pemuda ini. Sebuah pandangan mata keheranan telah muncul di dalam mata dari Hill dan juga Mac. Lalu mereka mengatakan, "Raja binatang?" Bahkan sayap malaikat yang berada di punggung mereka gemetaran ketika melihat orang ini. Seolah-olah kekuatan reinkarnasi ke-8 yang berada di dalam tubuh mereka di hadapan Raja Binatang hanya bagaikan seekor semut. Mac pun menyadari sesuatu dan kemudian dia menyipitkan matanya sambil berkata, "Hill, jangan-jangan orang ini telah berada di reinkarnasi ke-9. Ketakutan luar biasa telah muncul di dalam hati dari malaikat ini dan hal itu juga diikuti oleh banyak malaikat yang berada di belakangnya. Karena musuh yang mereka hadapi sekarang adalah orang dengan kekuatan ilahi yang luar biasa yang seolah-olah berdiri di puncak dari dunia ini. Bahkan kekuatan semacam itu hanya muncul pada malaikat pembunuh di dalam ras malaikat. Hill dan juga Mac tidak menyangka bagaimana mungkin dunia iblis memiliki orang sekuat ini.
Sang pemuda yang merupakan raja binatang buas tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Bayangan binatang kini telah muncul dalam seketika dan kemudian hal itu berubah menjadi binatang raksasa yang tanpa ragu menerjang ke arah para malaikat. Menghadapi kekuatan yang sangat menakutkan seperti ini, setiap perjuangan dan juga perlawanan dari para malaikat tampak rentan. Pada akhirnya, mereka pun dihancurkan satu persatu. Melihat teknik mengerikan dari Raja Binatang, orang-orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa saling memandang dengan cemas dan tidak bisa menahan diri untuk menarik nafas dalam-dalam. Saat ini, malaikat yang telah dipimpin oleh Hill dan juga Meg semuanya lenyap, termasuk mereka berdua. Setelah menyelesaikan urusan dengan para malaikat ini, Raja Binatang Buas kembali ke sisi dari Cailin dan kemudian dia tersenyum sambil mengatakan, "Kakak ipar, aku telah berhasil menyelesaikan krisis di dalam tempat ini dan sebenarnya kekuatan di dalam tubuhku belum pulih sepenuhnya karena warisan-warisan itu belum terserap. Jadi, mungkin aku harus kembali pergi untuk melakukan retreat dan ketika aku keluar, mungkin diriku akan mencapai kekuatan yang sebenarnya dan saat itu aku akan kembali mencari kakak ipar." Di tangan dari Raja Binatang Buas saat itu telah memegang banyak sumber kekuatan dari para malaikat yang telah dia musnahkan dan kemudian dia pergi dalam seketika. 2 malaikat bersayap 9 dan juga banyak malaikat bersayap 6 serta bersayap 7 telah dihancurkan oleh Raja Binatang hanya dengan satu serangan. Saat ini, dia akan kembali melakukan retreat dan ketika keluar, mungkin kekuatannya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dunia iblis kali ini telah kembali tenang. Cailin juga berpamitan untuk kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Namun dia benar-benar masih tidak menyangka akan mendapatkan bala bantuan dari Raja Binatang Buas di saat yang paling genting. Kita berpindah ke dunia surgawi, penjara iblis di kota keempat. Meskipun tempat itu sangat berbahaya, tapi Yueru dan juga yang lainnya telah berhasil menghancurkan tempat ini dan kemudian menyelamatkan Dewi Chang'e. Tapi anehnya, tubuh dari Dewi Chang'e telah berubah menjadi seorang gadis kecil. Tampaknya memang ada sesuatu yang telah terjadi pada dirinya. Yun Yun yang juga telah tiba di dalam dunia surgawi ini, dia melihat pada Dewi Chang'e yang hanya ada dalam sebuah legenda di masa lalu. Namun ketika Yun Yun bertanya kepada gadis kecil yang merupakan Dewi Chang'e ini tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Dewi Yaoji, tampaknya Dewi Chang'e tidak ingin memberikan penjelasan apapun kepada Yun Yun, sehingga Yun Yun hanya bisa kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Sepertinya harus Soyan seorang diri yang menanyakan tentang hal itu kepada Dewi Chang'e ini. Kita berpindah ke dalam dunia Buddha. Di luar penjara penekan iblis ketiga, saat ini energi iblis telah membumbung tinggi dan semua penjaga yang berada di dalam tempat itu yang merupakan orang-orang dari dunia Buddha kebanyakan telah tewas. Seorang ratu dari ras jahat asing kali ini menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Sang Buddha si idiot itu. Sebenarnya dengan bodoh dia memprovokasi wilayah api yang tidak berujung. Setelah kita berhasil menyelamatkan dewa jahat Ratu Penyihir, mari kita mulai rencana balas dendam terhadap dunia 1000 besar dan juga pusat dunia manusia. Cepat atau lambat, mereka akan dihancurkan di bawah kaki kita." Wanita yang memimpin operasi penyelamatan ini dari ras jahat asing langsung menyerbu ke dalam penjara penekan iblis peringkat ketiga di dalam tempat ini. Saat ini, tokoh-tokoh atas yang tersisa di dalam dunia Buddha seperti Buddha Tathagata, Buddha Manjusri, dan juga sekelompok orang kuat yang lainnya telah berkumpul di dalam sebuah aula. Ada banyak keraguan tentang kematian dari Sang Buddha. Salah satu Buddha mata-mata ini telah muncul dan kemudian dia mengatakan, "Buddha Tathagata, aku telah menemukan sesuatu di dalam tempat peristirahatan dari Sang Buddha dan itu adalah jejak api yang berwarna putih susu yang tidak lain merupakan api mimpi buruk abadi. Selain itu, di tempat-tempat peristirahatan dari para Buddha lainnya yang ikut menyerbu wilayah api yang tidak berujung juga memiliki fluktuasi api yang sama." Kata-kata dari Buddha mata-mata tersebut telah membuat Buddha Manjusri hanya bisa menggelengkan kepalanya.
Dan kemudian Sang Buddha mata-mata kembali berkata, selain itu, hal besar yang buruk juga telah terjadi di tempat kita. Penjara penekan iblis ketiga telah diserang oleh orang yang sangat kuat, dan dewa jahat yang merupakan ratu penyihir telah berhasil melarikan diri dari dalam dunia Buddha kita. Buddha Tathagata hanya bisa menimpali Amitabha. Apakah bencana dunia ini telah mencapai saat yang kritis? Kita berpindah pada sebuah dunia yang penuh dengan salju. Saat ini hampir puluhan elit bergerak di dalam dunia salju ini. Salah satu orang yang merupakan pemimpin dari Istana Seribu Besar mengerutkan keningnya ketika dia melihat di tempat sekitar, dan kemudian perasaan gelisah muncul di dalam benaknya. Lalu dia berkata, sebenarnya putri salju dan juga aura kejahatan di dalam dunia ini tidak ada sama sekali. Apa yang telah terjadi? Alasan orang-orang dari dunia seribu besar menyerbu ke dalam tempat ini adalah untuk menangkap pemimpin ras jahat asing supaya tidak terjadi perang dunia kedua. Tapi sepertinya mereka malah tidak menemukan apapun di dalam tempat ini. Namun tiba-tiba saja sebuah kekuatan dingin terpancar entah dari mana. Seorang wanita yang tubuhnya ditutupi kekuatan es dan salju muncul secara perlahan, dan kemudian dia mengatakan, orang-orang dari Istana Seribu Besar, Istana Surgawi Kuno, pusat dunia manusia. Orang itu Tian Yuanxing sepertinya menjadi lebih berhati-hati. Orang ini adalah putri salju yang sebenarnya, dan ketika dia muncul, sosok-sosok aneh juga perlahan mengikuti di belakangnya. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari 17 klan suci, 36 bangsawan. Dan ini adalah jebakan yang telah mereka siapkan untuk orang-orang dari Istana Seribu Besar. Menyaksikan hal seperti itu, pemimpin dari Istana Seribu Besar tiba-tiba saja berteriak, semuanya pergi! Rasa takut telah muncul di dalam lubuk hati mereka. Menyaksikan orang-orang itu akan melarikan diri, putri salju pun kemudian mengatakan, karena kalian sudah berada di dalam tempat ini, kenapa harus pergi dengan cara yang terburu-buru? Aku akan membuat kalian merasakan betapa dingin dan juga lembabnya dunia ini. Kekuatan es yang sangat mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh putri salju, dan kemudian serangan bertubi-tubi itu dilancarkan pada kelompok Istana Seribu Besar. Dan jelas apa yang disebut sebagai 17 klan suci, 36 klan kerajaan, itu merupakan kekuatan sebenarnya dari ras jahat asing. Fondasi mereka sudah bisa bersaing dengan dunia Seribu Besar. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang-orang dari Istana Seribu Besar yang telah masuk ke dalam tempat ini akan bisa meloloskan diri dari serangan putri salju? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol,